Boleh mereka tanya. Nah, ini satu pertanyaan ya untuk Katolik. Saya heran aja, kenapa pastornya tidak boleh menikah? Susternya juga tidak boleh menikah. Ini Kalau dasar dari mana? dasarnya Alkitab Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Saya baca ya, Nora ya. Ya, pendeta boleh menikah, kenapa pastor enggak? Sama-sama melayani Tuhan kan? Beda dong, kata dirinya fokus kepada Tuhan. Oke, Dia sudah kalau tidak seandainya dia berkeyakinan. ingin menikah, berarti dia keluar dari kepastorannya. Saya nggak tahu itu urusan Katolik, saya nggak bisa sampai ke situ. Nah, Kan itu katanya saya yang makanya satu aja. Rosario ini Katolik katanya kan? Dia awam, dia kurang pas, dia kurang tahu. Oh, awam. Nanti kau tanya sama RK lah, kan selalu kau diskusi sama RK. Gimana sih? Mana mau si RK? Dia bilang kau itu si Mau. RK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Jadi terkait Rahayu. dengan 7 kali Ya, Pak. 70, Ya, Pak, Bang. 70 kali itu gimana Pak Bombo? Kurang itu. Gimana? Saya mau jelaskan ya. Tadi saya sudah jelaskan. Coba kamu baca dulu lah. Coba kamu baca dulu, baru nanti saya jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan kan. Iya ya. Coba kamu baca dulu lah, silakan. Kamu baca dulu lah. Baca dulu baru saya jelaskan. Tadi kan saya sudah jelaskan, masa saya mau ulang-ulang? Masa Bapak nggak ngerti? Iya. Oke. Yang Bapak bilang tuh, coba Bapak baca dulu. Baca dulu lah. Satu pula handphone di sini Pak Bombo. Oke, saya baca ya. Satu. Ya, saya baca sudah. Ya, saya baca ya. Iya. Yesus berkata, saya baca dari Bapak ini. Nah, ini masalah pengampunan, perumpamaan. Perumpamaan itu berarti tentang perumpamaan ya, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, kan Petrus yang bertanya, sampai 7 kali kah? Betul ya? Terus Yesus berkata kepadanya, bukan. Nah, tidak, bukan. Kan Petrus yang bilang 7 kali, betul? Yesus bilang bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan seumpama seorang raja yang hendak mengalirkan perhitungan dengan hamba. Maksudnya begini, dalam arti tidak ada batasan begitu, oke? Sampai kapanpun kita minta pengampunan atau kita hidup dalam kasih Kristus, tidak mengenal batas. Sama dalam Roma, Bapak catat ya, Roma 5 ayat 20. Hukum Taurat itu ditambahkan, tapi dosa semakin banyak.
Paham ya? Bapak hari ini mengampuni orang lain semakin banyak. Bapak mengampuni orang lain, tapi tetap besok ada masalah lagi. Paham ya? Orang itu pasti berbuat salah. Seperti hukum Taurat. Hukum Taurat ditambahkan sampai 613. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya hukum kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu maksudnya Pak. Jawabannya di Roma 20 ayat yang Roma 5 ayat 20. Oke? Jadi hukum kasih karunia. Jadi kita juga harus mengampuni orang. Tidak terbatas. Selama kita masih hidup bernapas, kita harus wajib mengampuni orang. Jawabannya tadi di Markus 11 ayat 25, 26 dan Matius 6 ayat 12. Toh? Gitu Pak, oke? Ya, ya. Makanya kita doa Bapak kami. Ada lagi Pak? Oke. Karena gini, sering di kebiasaan kita nih, kau terlalu gampang kali kau minta maaf, katanya, tetap berbuat dosa lah, berbuat salah lagi, ya kan? Padahal sering-seringlah minta maaf, kan gitu kan? Kita kan manusia Pak. Nanti kan Tuhan kan bilang, nanti Tuhan yang menegur. Kan kalau Tuhan menegur kita kan, atau Tuhan menegur dia, itu Tuhan sayang. Itu dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Tidak mungkin seorang anak itu tidak ditegur oleh bapaknya, karena ayah sayang. Seperti juga Tuhan Yesus sayang kita. Jadi kalau kita dapat teguran, ya itu Tuhan sayang. Contoh, dapat tegur kadang orang sakit, kecelakaan, itu teguran dari Tuhan. Supaya jangan dia berbuat salah lagi, itu teguran dari Tuhan Pak. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan tegur. Kalau Tuhan tidak tegur, itu yang bahaya, itu gawat itu. Gawat itu. Contoh kalau dia main judi, toh? Tiba-tiba dia masuk penjara, itu Tuhan tegur. Contoh dia korupsi, dapat penjara, itu Tuhan tegur, dia harus bertobat. Contoh dia main perempuan di belakang, mamaku sayang, bapakku sayang, taunya di luar, mama 1, mama 2, mama 3. Nah, dia di atas mimbar, kan ada pendeta di Surabaya itu, khotbah di gereja sampai berlutut, oh Tuhan ampuni saya. Taunya apa? Main perempuan di belakang, pukul istri, main perempuan. Nah itu ada terjadi Pak. Ya toh, Bapak sudah nonton toh pendeta yang di Surabaya kan? Iya. Karena itu pendeta sekolah 8 bulan, tidak sekolah baik-baik. Iya. Karena tidak tahu mengajar Tritunggal. Benar, biar saya bongkar-bongkar, biar non tahu itu, biar saya bongkar-bongkar saja itu. Iya. Itu karena pendeta nggak sekolah baik-baik. Banyak pendeta yang nggak beres-beres di TikTok banyak. Ngakunya pendeta, tapi pengajarannya sesat bidat. Onenes malahan. Nah itu. Terus habis itu pergi menghujat. Contoh ya, orang kalau dari Islam, saya anjurkan untuk khusus oknum-oknum ini, dengar baik-baik. Oknum-oknum ini, Anda kalau dari Islam sudah pindah Kristen, berubah. Jangan kau menghujat kau punya agama lain yang besarkan kau. Kau kan dulu di Islam. Sama seperti Nora juga nih, minta maaf ya, saya tegur sekalian sebagai hamba Tuhan. Mau marah-marah biar sudah. Macam Nora ini kan dari Kristen. Dia kan dulu lahir dari Kristen, dikasih makan sama orang tua yang Kristen. Nah, sebentar, saya lari jangan ke Nora, nanti Nora dia marah saya. Sebentar. Nah, ini contoh orang Muslim, contoh ya, orang Muslim yang dari Muslim. Dari kecil dia lahir, nenek moyangnya Islam, bapaknya Islam, mamanya Islam. Dia di kecil di telinga dikumandangkan, disahdatkan di telinganya, ya toh. Terus dikasih sekolah Islam, yang kasih sekolah dia bapaknya. Mamanya Islam, kasih sekolah dia, kasih makan dia dari netek dia, kasih makan orang Islam. Om-omnya, saudaranya yang jaga dia. Nah ini yang kaget setelah dapat pertobatan jadi Kristen. Yang pertanyaan saya, iman Kristen mengajarkan begitukah? Setelah jadi Kristen, dia sudah tahu tentang firman Tuhan. Wah, dia serang iman Islam. Pertanyaan saya, ada ajaran Tuhan begitukah? Padahal dia dikasih makan. Nah, ini yang salah, ini yang bikin kacau. Seharusnya kalau sudah bertobat, ya sudah, dia harus berdoa. Tuhan, jamaah saya punya mama belum percaya Yesus, jamaah saya punya bapak. Itu baru namanya anak yang berbudi. Ini sudah mantan, dia maki-maki padahal dia tidak tahu tertunduk. Itu namanya durhaka. Itu durhaka ya. Sama dengan Nora, saya tegurin Nora. Terserah Nora mau marah, terserah. Nah, Nora kalau sudah jadi Islam, ya sudah. Menjadi lebih taat, lebih rajin sholat, rajin ke masjid, rajin apa lagi bahasa Al-Quran. Jangan tiap hari bilang Kristen, tapi syukurlah dia sudah mau berubah lah.
Oke, silakan Pak Rosario, silakan. Pak Rosario. Pak Rosario. Pak. Mak Misong. Siapa ini yang grrrr? Pak Rosario groundnya lebih Bapak nggak usah pakai apa? Pak Rosario sound card Pak. Ground kayaknya. Bapak cas HP dulu, lepas dulu. Oh ya, oke. Ya silakan. Ya silakan. Sudah, Pak Umum? Oke sudah. Siap, silakan. Ada yang mau disampaikan? Sudah? Silakan Pak. Ya. Oh ya. Kembali ke yang saya bilang tadi, Pak Umum, yang berkaitan dengan Adi Markus itu. Jadi Maria itu dia bilang bahwa dia kan orang berdosa. Saya tanya, kalau seandainya Maria berdosa, kenapa Allah itu mengandung Tuhan Yesus di dalam rahimnya dia? Dia bilang Maria itu kan manusia biasa, tentunya dia tetap berdosa. Sedangkan Yesus itu kan naturnya ada dua. Jadi walaupun dia mengandung dalam orang yang berdosa, tetapi dia tidak akan berdosa. Bagaimana pendapat dengan Pak Bombom? Pendapatnya Pak Bombom menyangkut dengan hal itu yang dijelaskan oleh Gini. Pak Bombom, Ya, saya Bu. kalau jatuh nanti saya naikkan lagi ya. Saya Ya ada nggak mau apa-apa. Gini. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Silakan. Pertanyaan Pertanyaannya saya itu. bagaimana dengan bagaimana penjelasan dari apa? Penjelasannya begini Pak. Kita kan Alkitab itu kan firman Tuhan. Nah, kita harus belajar dari kitab Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 49 ayat 1 dan selanjutnya, toh? Terus kita harus baca tentang nubuatan dalam kitab Yesaya, toh? Yesaya 8 ayat 8, Yesaya 7 ayat 14. Kemudian dalam kitab Samuel ya. Kalau kita baca dalam 2 Samuel ya 2 Samuel 6 itu tentang Bunda Maria, tentang Theotokos, nubuatan. Terus nanti 2 Samuel 7 itu tentang Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dipungkiri. 2 Samuel 6, oke? Tentang Theotokos. Nanti Bapak baca di situ. Itu tidak bisa dipungkiri. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai selanjutnya. Itu nanti lalu di Lukas 1 itu. Itu pengenapannya di situ. Orang Katolik semua tahu tuh kalau saya ngajar itu. Jadi itu banyak orang nggak belajar di situ. Makanya mereka itu saya nggak usah bicara kitab Makabe, nggak usah ya, nggak usah lah. Jadi itu nanti begini, jadi mereka itu nggak baca Alkitab baik-baik. Kenapa? Tidak mau belajar. Itu nggak baca Alkitab baik dari para teolog-teolog atau bapak-bapak gereja. Para teolog-teolog atau bapak-bapak gereja. Jadi mereka, saya minta maaf saja. Jadi kalau saya itu lain, saya itu mau menggali dari ilmu dari semua. Makanya saya nggak mau lah saling menjatuhkan. Kalau orang marah saya biar sudah. Saya tuh orang kan, Bapak lihat kan berapa bulan ini saya diam saja. Saya nggak mau. Bapak lihat kan nanti saya serahkan kepada Tuhan aja. Iya, benar. Jadi nggak usah Pak. Kita Katolik, Protestan, Bakusan. Kita Protestan juga mau dapat kitab dari mana kalau bukan dari Katolik toh? Katolik. Jadi kalau ada orang bilang dia benar dia salah, jadi kasar dia sudah dia jadi penghakiman, biarkan sajalah dia lah. Itu hanya oknum-oknum Pak. Bagi saya malas kayak begitu. Bagi saya itu tong kosong bunyi nyaring. Iya, benar. Bagi saya itu tong kosong. saya itu malas bicara sama orang. Nanti kalau saya tanya Alkitab, makanya kan teman-teman banyak ini saya tanya, coba kau jelaskan saya tentang Theotokos. Mereka nggak bisa jelaskan. Banyak orang Katolik saja kalau saya tanya mereka nggak bisa jelaskan tentang Theotokos. Iya, kalau kami ini kan awam, jadi yang berkaitan dengan mendalam menyangkut dengan Maria ini kan pastikan para imam-imam itu yang lebih tahu. Ya, karena memang di Hagai 2, seperti Pak Hagai, Bombom bilang begini kan Pak, itu ya, memang Hagai 2 ayat 11 itu ada kan firman Tuhan katakan, tanyakanlah benar kan, pengajaran itu kepada imam. Di Katolik kan punya imam, Protestan nggak ada imam, nggak ada imam. Dari bapak gereja itu kan pasti ada juga. Iya. Enggak, saya mau Jadi bertanya kepada Katolik deh. Boleh nggak Pak Bombom? Boleh lah, boleh mereka tanya.
Nah, ini satu pertanyaan ya untuk Katolik. Saya heran aja, kenapa pastornya tidak boleh menikah? Susternya juga tidak boleh menikah. Ini Kalau dasar dari mana? dasarnya Atau Alkitab Matius Katolik? 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Saya baca ya, Pendeta boleh Nora ya. menikah. Ya, pendeta boleh menikah, kenapa pastor enggak? Sama-sama melayani Tuhan kan? Beda dong, Katolik beda, Protestan beda. Matius Oke. 19 kan Tuhan Yesus bilang ini. Nih ayatnya nih. Saya baca ya. Nih, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah, ada kan banyak kan? Orang yang lahir sampai mati nggak kawin-kawin kan? Ada. Dan ada orang, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Contoh, ada orang sakit hati. Toh, sakit hati sampai saya berjanji saya tidak akan kawin-kawin. Ada tuh orang sakit hati kan? Sampai nggak kawin-kawin sampai mati. Ada. Nah, dan ada orang yang membuat. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Nah, Oleh kemauan karena berarti. sebentar. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Ada Paulus tidak menikah Saya karena masalah kerajaan surga, jadi melayani untuk Tuhan saja. Dia tidak butuh lagi mau kawin. Karena apa? Masalah iman, supaya jangan dia terbagi-bagi, dia merasa apa bahwa dia nggak mau kawin karena supaya dia fokus untuk melayani Tuhan. Jadi sudah menyerahkan dirinya, fokus kepada Tuhan. Oke, Dia sudah kalau tidak seandainya dia berkeyakinan. ingin menikah, berarti dia keluar dari kepastorannya. Saya nggak tahu itu urusan Katolik, saya nggak bisa sampai ke situ. Nah, Kan itu katanya saya yang makanya satu aja. Rosario ini Katolik katanya kan? Dia awam, dia kurang pas, dia kurang tahu. Oh, awam. Nanti kau tanya sama RK lah, kan selalu kau diskusi sama RK. Gimana sih? Mana mau si RK? Dia bilang kau itu si Mau. RK. Jadi Siapa? begini Bu, Silakan. Ibu, setahu saya kalau pastor berbuat hal seperti itu berarti dia keluar dari pastor. Nah, itu Ya, maksud tidak. saya. Apakah dikatakan dosa? Iya. Dan nanti Dosa. untuk hal itu nanti ibu Dosa. itu nanti ibu masuk saja ke roomnya kafe, Romo Cafe itu yang ada di Kolombia itu. Nanti ibu tanya saja langsung ke saya, ke sana. Saya nggak dapat room Katolik, jujur saya nggak dapat, kecuali itu yang dari Katolik yang agak bereokan itu siapa namanya tuh? Oh, ini Yosef. Patrick Allegro. Nah, iya yang kemarin Yosef, ada kontroversinya kan? Nanti ibu cari saja kafe, K C A strip V kafe. Oke. Saya Itu dia sebenarnya dari mau Kolombia. bertanya soal keimanan Katolik juga. Kalau saya ke RK Ya, dan insya Allah lah saya ke sana nanti. Saya ingin diskusi seperti inilah. Seperti kadang ada hotel-hotel yang barbar, rasa mau tinju, kimak muncungnya ya kan. Ya. Itu lah benar. Kalau memang kau Pak Bom kerjamu hanya makan saja. Iya. Kenapa kalian ini benci kali sama aku? Pak Bom aja baik-baik sama saya. Ya Pak Bom ya. Nanti kalau ibu bertanya nanti kunjung saja ke roomnya kafe. Ada Oke, salah satu pastor, dia sekarang ada di Kolombia. Tiap hari dia live. Jadi penontonnya itu sampai 1.500 tiap hari. Nanti ibu coba kunjung saja, tanya langsung ke sana karena saya tidak bisa menjelaskan hal itu secara detail. Ya, saya pengen tahu aja kenapa? Karena Pak Bom keluarkan anaknya. Jadi kalau seandainya dia ada niat untuk menikah, apakah berarti dia harus keluar dari kepastoran dan dia dikatakan berdosa? Karena kan itu pasti ada ikat janji, bener nggak? Ada ambil akad sumpah ketika menjabat sebagai seorang pastor ataupun pendeta. Betul nggak Pak Bom? Ini kerja makan aja. Pak Bom makan. Ya kan kalau mau dilantik sebagai pendeta kan ada ikat janjinya kan? Ini Pak Bom sonde mendengar. Dia lagi Ya, ngobrol sama teman yang di bawah gimana sih? Iya, makanya itu saya kalau ada yang Katolik minta tolong naik, ya. Saya pengen tahu
Apakah ketika dia memilih untuk jadi menikah, dia dikatakan satu berdosa dan dikeluarkan dari kepastorannya? Pasti keluar. Karena syarat menjadi pastor itu tidak boleh menikah. Itu. Ini Kak Rafael ini Katolik ini, Kak Rafael ini. Ya, kalau Halo, Kak pastor itu Rafael. Selamat malam dia Kak Kae. Salve pastor itu dia kenapa dia tidak menikah, jadi mengikuti para rasul dan jejak Tuhan Yesus, para rasul, contohnya Rasul Paulus. Jadi ada 3, kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Jadi totalitas dia itu sepenuhnya kepada Allah. Jadi apabila pastor itu dia melakukan kesalahan, dia ada hukuman tersendiri. Oh, jadi kalau menikah itu kesalahan? Tidak, kalau dia menikah otomatis dikeluarkan dari. Tapi nggak berdosa kan? Ya, namanya manusia tetap dosa, namanya kita manusia tetap berdosa. Bukan, maksudnya pernikahan dia itu tidak dikatakan dia itu berdosa kan? Karena dia ingin menikah, keluar dari pastor, nggak kan? Jadi kalau selanjutnya itu Ibu Nora silakan hubungi Room Romo Cafe lebih jelas. Oke. Sebab itu yang yang penjelasan selanjutnya Romo Cafe itu saya percaya, sebab itu dalilnya dari ayat apa? Mungkin biblis itu pun ya, Nora, ya. dia pintar sekali. Untuk, Bukan dalil, tadi dalil mau dikeluarkan sama Pak Bombom. Cuman saya tanya, karena kan syarat menjadi pastor memang tidak boleh menikah, beda dengan pendeta. Ini perbedaannya. Cuman seandainya pastor ini ingin menikah, berarti kan memang otomatis secara langsung dia sudah keluar dari kepastorannya. Apakah dia ditetapkan menjadi orang berdosa karena dia sudah keluar dari pastor dan dia memilih duniawi, yaitu untuk menikah gitu loh. Itu maksud saya. dia sudah keluar, apakah dia tetap berdosa, maksudnya begitu Kak? Bukan, apakah karena dia menikah itu jadi dikatakan berdosa? Ya, kalau sudah kan pastor kan disumpah, jadi kalau memang dia itu masih melanggar itu hukum, tetap dia berdosa karena melanggar itu. Padahal menikah ya, dia memilih untuk menikah ya. Ya. Sementara ada pesan Tuhan seperti ini, beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Berarti diperbolehkan. Sebab menjadi pengikut Tuhan Yesus itu kita kalau harus totalitas, macam ada 3 kaul itu: kemurnian, kemiskinan, ketaatan. Nah, sekarang Jadi kalau- kenapa pendeta diperbolehkan Jadi nikah, pastor kita tidak? yang ibaratnya kalau sudah jadi pengikut Kristus, ibarat masih menoleh ke kiri ke kanan, tidak layak. Nah, pendeta itu bagaimana? Itu saya tidak tahu lagi sebab saya bukan Protestan. Itu Pak Ya, Bombom karena bisa pendeta jelaskan. ini juga pengikut Kristus, dia memilih melayani Tuhan. Dia di gereja, dia berkhotbah melayani Tuhan. Nah, ketika dia memilih juga untuk berpasangan, apakah itu salah? 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 1 Ya. Timotius 3, pendeta itu penilik jemaat, bukan imam. Nora. Saya bicara sama anak saya. 1 Ayo, Timotius. bicara sama anak dulu. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Itu Protestan, boleh punya istri 1. Bukan, pendeta itu bukan imam. Ya. Kemudian Titus 1 ayat 5 sampai 12. Titus 1 ayat 5. Tuh baca. Titus 1 ayat 5 sampai 12, tapi nanti di ayat 10 itu sampai 10. Tuh. Itu pendeta kenapa boleh nikah? Saya mau bertanya kepada Katolik. Ya itu nanti sama Katolik. Kalau pendeta kan sudah jawab. Gimana sih lu? Aneh aja lu ah. Pendeta itu bukan imam. Kalau Katolik itu punya imam. Betul ya? Pendeta itu bukan imam, kan?
Saya salam-salam dulu yang di bawah nih. Abah Hadi. Abah Hadi. Malam. Malam. Islam Kristen, Pak? Muslim. Oke, ini ada Mami Song, Islam Kristen? Oke, Pak, ini siapa yang namanya? Abah Hadi, mau sampaikan, mau tanya? Silakan. Ya, ada mau tanya sedikit nih Pak. Kalau dibilang mengikuti Kristus, Kristen, ini kan di Suaranya kecil, Pak. Kita nggak dengar di sini, Pak. ya, Kecil sekali. yang saya ikuti di Komal-Komal selama ini, di Yahudi itu tidak mengenal Kristen, di Islam juga tidak ada mengenal agama Kristen, padahal dikatakan agama Kristen itu termasuk agama Samawi ya. Itu bagaimana itu Pak? Sementara Maksudnya Bapak bilang Yahudi tidak mengenal Kristen. iya, Yahudi tidak mengenal Kristen. Petrus itu orang Yahudi kan atau orang Arab Saudi? Sabar dulu, kemudian Islam juga mengenalnya Nasrani. Itu apakah Nasrani Yang bilang Kristen itu yang sama bilang ya? Kristen Nasrani itu siapa, Pak? Oh, beda ya. Beda. Kristen itu pengikut Yesus. Kalau Nasrani itu bukan Kristen, itu penyakit sampar. Orang yang sakit sampar itu di Kisah Rasul 20 itu ayat 5 itu. Itu bukan orang Kristen, Nasrani itu toh yang Bapak bilang. Itu. Soalnya di Islam itu diajarkan agama Samawi itu Ini Pak Abah Hat ini itu ya Islam ya? Islam. iya. Ya. Ya, Jadi Nasrani tanya aja itu dulu. Pak, sudah tidak ada ketika kalau di dalam Islam Nabi Isa alaihissalam ketika terangkat ke langit, pengikutnya pada waktu itu yang dikatakan Nasoro itu sudah terpecah karena pada waktu itu mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu dijajah oleh bangsa Roma. Nah, ketika sudah pergi bangsa Roma dari situ, jadi mereka sudah terpecah, jadi orang Nasoro itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya pada abad yang ketiga terbentuklah yang namanya Kristen. Dikonsili dari bapak-bapak gereja. Yang pertama kali yaitu beragama Katolik. Pada abad 16 terpecahlah yang dibawa oleh Martin Luther disebut Protestan. Begitu. Betul nggak Pak Bambang? Benar. Nggak benar juga. Ada salah-salahnya. Nggak benar lagi. Yang benar yang mana ini? Makanya orang Kristen tidak pernah mau mengakui dia sebagai Coba tanya Nasrani ya Pak Bambang? Saya Kristen. Mana mau? Gitu. Nasrani itu sekte sesat. Tertulis dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Lah, itu siapa yang mengatakan? Si Paulus. Nah, Paulus itu adanya pada abad keberapa? Nasrani itu sudah ada sebelum adanya Paulus, gitu. Udah lanjut. Kita udah selesai situ, Pak Abah. Saya menjelaskan dari sisi Macam Nora tahu sejarah aja. Bodoh. Sejarah Islam aja dia nggak tahu. Percaya lu Nora. Bukan begitu, Pak Bombong. Pak Bombong mengatakan dia sekte sesat. Siapa yang mengatakan? Paulus. Lah, Paulus itu adanya pada abad keberapa? Bukan Paulus yang bilang. Itu orang-orang Siapa? Yahudi. Lukas. Baca baik-baik, orang Yahudi yang bicara kok. Kisah para rasul siapa yang menulis? Lukas. Yang bilang siapa? Lukas itu siapa? Lukas itu makanya baca sejarah. Kisah Rasul itu yang tulis itu Lukas. Lu macam sekolah aja lu. Lanjut lah, saya lagi main judul ini. Ya udah judul aja lu. Terserah lu aja mau judul mau apa terserah lu. Duit lu. Aneh aja lu. Ayo silakan. Pertanyaan apa lagi, Pak? Cukup dulu Pak Bombong. Baik, makasih ya. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak ini siapa namanya nih, Pak? Yang di bawah ada mau naik lagi silakan. Siapa nih yang naik? Udah 2 orang ya di bawah ya. Bentar ya. Bentar. Saya kasih naik dulu. Bentar.
Selamat malam, Pak Islam Ridwan. Nah, Pak Bom Bom ini, Pak Dani ini udah tamu Pak Bom Bom setia sampai selama-lamanya. Amin, amin. Pak Ridwan, Pak Hoyi. Pak Ridwan. Malam, salam sehat semua. Malam. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaannya, mohon maaf ya, takut salah. Kenapa orang Kristen itu nggak percaya dengan Nabi Muhammad, sedangkan orang Islam percaya dengan Nabi Isa yang dinamakan Yesus? Karena di dalam Alkitab, gampang aja Pak jawabannya. Karena di dalam Alkitab itu nggak ada Nabi Muhammad, itu aja. Kami cuma belajar yang tertulis dalam Alkitab kami. Wajar toh? Wajar. Kami tidak mengimani kitab-kitab selanjutnya. Kita cuma mengimani sampai di kitab Wahyu. Gitu. Mana Bapak itu? Halo? Pak? Ya, Halo? Itu Pak jawabannya Pak. Itu jawabannya tadi. Karena kami orang Kristen hanya mengimani kitab kami yang tidak tertulis tentang Nabi Muhammad. Kalau Bapak kan mengimani Nabi Muhammad, itu haknya Bapak. Kami nggak mengimani. Itu aja perjawabannya. Lanjut apa lagi? sedangkan orang Islam kalau nggak percaya dengan Nabi Isa yang dinamakan Yesus, itu keislamannya kurang. Saya nggak tahu karena di kami itu kita nggak tahu. Kalau kami Isa nggak ada, Isa nggak ada. Saya tanya sama Bapak dulu. Bapak memahami Al-Quran? Bapak memahami Isa? Pahami nggak? Kalau nggak, saya nggak tanya. Saya nggak tanya. Kalau nggak ya nggak. Kalau tahu ya saya mau tanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman Oten, gak ada yang mau tanya kah? Sama yang kalian paling gak suka nih, Bu Nora. Mumpung Nora ada nih. Silakan kalian tanya. Saya sambil ini Katanya, nih, lagi apa saya? Saya lagi Bedol. Nah, saya kan sudah bilang dari awal, kalau orang-orang Islam yang naik maki-maki saya nggak layani. Tapi kalau selama mereka datang mau silaturahmi, mereka mau datang bertanya, saya layani. Yang mereka benci itu mereka tidak suka. Saya punya iman. Tuhan Yesus. Tapi kan mereka datang di sini kan mereka mencintai Pak Bobom. Secara manusia kita saling mengasihi, satu anak bangsa, toleransi, toh. Tapi kalau dia menghujat iman saya, bagi saya kan Tuhan Yesus bilang, bersukacitalah dan bergembiralah, karena engkau yang mempunyai kerajaan surga. Karena bukan oleh karena namamu, tapi kalau orang nama Yesus. Yang mereka marah itu kan masalah iman saya percaya kepada Yesus. Yesus bukan Tuhan, kayak orang kan. Mulutnya sampai Yesus berkolor. Nah, ini orang punya mulut. Biarin aja urusan dia sama Tuhan Yesus. Kan bukan dia bilang, Bom-bom tidak pakai celana. Bom-bom lari telanjang. Tidak pernah dia bicara begitu. Bom-bom tidak punya istri. Bom-bom bla bla bla. Itu berarti dia serang pribadi saya. Betul nggak Nora? Kan orang tidak pernah bicara begitu. Dia tentang masalah imannya. Dia marah sama Tuhan Yesus. Biarin aja nanti Tuhan Yesus yang hakimi dia. Penkah? Cupen tuh. Malas tahu. Karena kalau saya mah begitulah, tidak tahu saya besar betul. enggak apa-apa, biar Biko dapat Pak. Iya, ini saya kasih begini, kasih bagi dua Sebentar, saya bagi dua saja. begini. Begini nih. Tadi berubah karena satu keluar. Jadi gini teman-teman Kristen, kalau kalian mau naik, silakan. Mumpung ada Nora, mumpung saya bawa dia ke atas ini. Kalian marah deh, tapi ingat bahasa jaga ya. Kalian diskusi lah sama Nora lah. Kalian diskusi sama Nora lah, silakan. Yang mau naik diskusi sama Nora silakan.
Tapi jangan kamu maki-maki. Kalau maki-maki, aduh sama aja nanti rungkat channel. Ayo yang punya ilmu mau diskusi dua arah silakan. Mumpung saya jadi moderator lah. Assalamualaikum. Aduh. Ditanya Ini konten, kalau saya mau diskusi Islamnya Pak naik. Pak Bom ya kasih pencerahan sama mereka ini. Saya mau nanya sama Pak Bom nih. Boleh nggak Pak? Ya silakan. Begini, Pak. Sambil saya makan ya. Pak, Saya belum ini, selesai Pak. makan nih. Saya sudah lapar jadi. Bentar Pak, tanya aja. Ya, Ini Pak, silakan. Bom Bom. Saya salut sama Pak Bom Bom gitu loh. Narasinya, edukasinya itu sebagai anak bangsa saya salut. Saya sering mengikuti gitu loh. Begini Wih, Pak Bom Bom. keren. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanya sama Pak Bom Bom. Kan Pak Bom Bom salah satu termasuk tokoh di Kristen gitu loh, di Komal dan sudah viral dan terkenal gitu loh. Ya selebritinya lah kalau di TikTok gitu. Saya nggak terkenal Pak. Yang terkenal itu tapi emak-emak yang terkenalnya tiap hari banyak, bicara saya. dia. Saya nggak terkenal. Kalau terkenal saya nggak dihujat. Iya, saya nggak terkenal Pak. Saya orang nggak terkenal. Ya terserah. Begini Pak Bom Bom. Ya, udah lanjut. Ini. Saya minta bagaimana kalau menurut Pak Bom Bom secara pribadi dan keinginan Pak Bom Bom, kan banyak komal-komal tuh dengan memakai tema menghujat Islam. Contoh Islam longor, Islam bejat, Muhammad bocil, macam-macam yang parah itu kan banyak sekali tuh, ada sekitar 8-9. Nah, yang saya pertanyakan tuh apakah begitu yang diajari atau memang oknum atau gimana motivasinya kalau menurut pandangan Pak Bom Bom pribadi? Silakan Pak Bom Bom. Kan akunnya kita nggak tahu siapa. Tutup kamera, namanya palsu. Betul. Sebenarnya orang-orang itu kalau sudah akunnya palsu, fotonya nggak ada, wajahnya ada, sebagai umat Islam nggak usah dinonton. Yang ada membuat sebagai dosa. Kan sudah palsu, semuanya palsu. Jadi apa yang diungkapkan semua juga palsu. Itu aja. Sama sebaliknya kalau ada oknum-oknum Islam yang tutup kamera, tutup wajah, namanya palsu, sama ngapain kita mau dengar? Kan semua dengan kebenaran. Nah, pertanyaannya kalau orang yang open kamera, dia tinggal di Indonesia enggak? Sebaliknya, dia berani enggak? Nah, ini yang masalah juga. Ini sebenarnya saya jujur. Hukum ini tajam ke bawah, tidak atas bawah. Jujur saja. Contoh anak Batak. Toh, dia diskusi sama Yusuf PI. Yang ditangkap kan anak Batak. Ini saya jujur saja. Jadi sebenarnya ini harus kembali kepada pribadi masing-masing. Sebenarnya jujur saya bukan membela, tapi begini. Di mana-mana dalam satu keluarga, adik kakak itu pasti tidak baku cocok. Satu keluarga ya. Adik kakak pasti berantem, masalah makanan, masalah harta, masalah apapun. Nah, pasti kakak yang mengalah. Solusinya pasti orang tua bilang, ya udah kakak mengalah dulu biar adik bicara dulu, ya kan? Nah, ini harus dirombak bicara baik-baik ya. Sekarang Pak, mayoritas ini kan Islam. Kalau kita sebenarnya Bapak punya saudara-saudara, nggak usah lah usil-usil Kristen. Pasti orang Kristen saya jamin, saya akan siap, saya akan bawa sorakan. Saya orang pertama yang akan melawan. Coba kalau contoh nih sekarang tuh macam Nora ini kan sudah mulai tenang-tenang nih. Nah sekarang cuma bertausiah saja, Nora juga bertausiah, Nandar bertausiah, bicara tentang iman Islam. Nah nanti saya yang pertama yang nanti masuk di channel Kristen, kubal balik mereka itu. Nah ini intinya, jadi kalau Islam sudah tidak ini, pasti Kristen juga adem. Nah sekarang ini kan beberapa oknum ini kan lagi ya semua oknum Islam maupun Kristen kan lagi ribut-ribut. Apalagi yang Kristen-Kristen yang tutup kamera, ya toh? Karena mereka takut, mereka bersuara, mereka ditangkap. Anak Batak saja open kamera salah sebut langsung digeruduk. Begitu bro. Jadi kita harus introspeksi diri dulu. Kenapa sampai yang Kristen-Kristen tuh open kamera? Tutup kamera. Yang open kamera lari ke luar negeri. Itu pasti kita harus pahami itu. Nah, sedangkan sekarang teman-teman yang bilang Yesus kawin seperti Nandar, itu kan tidak dalam Alkitab Yesus menikah. Nah, coba kalau sebaiknya Nandar coba bicara terus macam Ustadz Yusuf PI, bicara tentang terus. Kalau dia kan orang Islam, dia harusnya bertausiah tentang keislaman. Kalau alasannya bilang karena untuk menjelekkan, ya silakan dia cari orang Kristen yang ribut-ribut, dia diskusi sama orang Kristen yang ribut-ribut. Saya punya judul di sini tidak pernah menjelekkan Islam, nggak pernah. Kalau menjelekkan pasti saya ditangkap. Kalau Nandar dia tulis Yesus menikah. Kalau Yusuf PI,
Yesus Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Apakah saya mau tulis di sini Nabi Muhammad bukan nabi? Saya ditangkap, Pak. Itu yang saya bilang hukum, betul nggak? Itu yang saya bilang hukum tajam ke bawah. Coba sekarang kalau bom bikin, ayo. Saya khotbah, Nabi Muhammad bukan nabi. Oh, gua diborongi, Pak. Gua mampus gua. Tapi Yesus bukan Tuhan. Iya betul. Ayo, iya tuh. Jadi ini Ya, kita betul. kembali. Contoh kita ikutilah seperti dan Kristen gak usah ribut-ribut. Saya rindu akan kembali ke tahun 80-an. Ini yang bikin kacau nih kan tahun 90-an ke atas ini. Apalagi tahun 2000 nih. Nah ini kita kembalikan. Yang bikin kacau-kacau ini kan seperti almarhum Yahya Waloni yang dari Kristen jadi Islam. Nah ini. Terus apa lagi yang jadi ini? Mongko Ginta, almarhum. Mereka ini. Coba kalau yang ustadz-ustadz asli, yang dari Islam yang betul-betul sekolah pintar cerdas, mereka nggak pernah usir orang Kristen. Tuh ustadz macam ustadz dari lain bilang apa ini? Dia pakai sebagai bahasa Bugis. Kenapa urusan orang-orang lain? Beleng-beleng. Ante kamu tahu nak karena Makassar ada beleng-beleng ji. Tuh jing gitu. Itu kan ada data Pak Bombom. Iya, data semua sama. Kristen juga punya data. Nah itu semua tunjukkan pakai data. Tapi kan sebaiknya kan begini Nora. Di dalam iman Islam, di dalam surat Al-An'am 108, jangan kau menghujat sesembahan orang. Nanti mereka juga akan menghujat sesembahanmu. Itu kan tertulis dalam Al-Quran. Ya, di dalam jangan Alkitab dipotong tanpa didasari ilmu. Iya. Tanpa dasar ilmu, tapi jangan mengganggu. Lakum dinikum waliyadin. Sama. Ngapain kau mau urus orang Kristen? Sekarang saya mau tanya Nora, saya punya tantangan. Sekarang saya tanya tentang Al-Quran. Kalau kau bisa jawab Nora, kupotong kupingku. Kupotong. Benar, kalau kau bisa jawab pertanyaanku. Ini pertanyaanku di Suma, jadi PR sampai sekarang. Mengapa? Ada pertanyaanku, kalau sebentar nanti saya belum makan selesai ini. Saya Nanti juga belum tanya makan, sebentar. belum lapar saya. Kau makan dulu lah. Kau makan dulu lah. Jadi anak saya dulu pulang bawa makanan. Iya. Oh, tidak masak. Mantap lah, tinggal beli aja banyak duit. Ya. Biasa, Nora itu taunya belanja nggak pernah masak, makanya badan gendut. Enak aja. Lu fitnah Pak Bombom. Enak aja. Mesti dia fitnah. Saya masak. Habis lu bilang lu nggak masak, ya udah lu bukan gua aja. Biasanya kalau ibu-ibu gendut itu nggak tahu masak, dia pergi belanja jajan. Enak aja. Biasa, tiap bulan tunggu Saya setoran. tahu masak. Rica RW pun saya tahu masak. Ya sudah. Tanseng aja, bercanda. Oke, Pak, siapa netral? Ada bertanyakan lagi? Begini ya, mungkin saya karena ini kan room yang ditonton 1000 orang lebih ya, mungkin 1000 ya. Gini, saya juga mau narasikan begini. Saya Muslim, tapi saya dari kalangan Muhammadiyah. Jadi saya cara pandangannya juga berbeda, cara anunya berbeda. Begini, kalau menurut saya begini. Diskusi tentang lintas agama menurut saya itu boleh-boleh saja sesuai dengan akademis, dengan sopan santun dan lain sebagainya. Yang jadi penyesalan saya lihat itu begini, setiap komal-komal yang besar itu, contoh kayak di sini tadi itu kan orang yang baru paham, belum paham sepenuhnya tentang agamanya, dia sudah gini, sosokan naik, sosok membahas agama orang, padahal dirinya nggak paham gitu. Itu saya sebenarnya gimana ya, memalukan dibilang memalukan agamanya sendiri ya bisa juga begitu gitu. Jadi mungkin ditonton Muslim yang di bawah. Jadi kalau Anda belum berilmu atau belum memahami tentang agama Anda dan tidak memahami tentang Bible, janganlah naik. Ini sering terjadi ini. Pas sudah ditanya balik pelangak pelongo, itu sering terjadi gitu loh. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jadi Muslim harus tahu diri, pahami agamanya seperti apa, bagaimana cara beragama yang benar, bagaimana bertoleransi yang benar, bagaimana yang diajarkan Rasulullah, itu harus dipahami dulu. Ya mungkin itu dulu Pak Bombom ya. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Terima kasih, salam toleransi. Oke, baik.
Oke, ini ada Pak Junadi. Junadi, mic-nya dibuka Pak, mic-nya. Mic-nya Pak. Oke, selamat malam Pak, siapa namanya? Siapa ini? Seliparatu, mic-nya Pak. Pak Seliparatu, mic-nya. Silpa. Selamat malam, Pak. Oh, Ibu Seliparatu. Ibu silakan Bu, ada yang mau disampaikan Bu? Monggo, silakan. Maaf, Pak, mungkin saya banyak bertanya karena saya sudah banyak bertanya dengan Bapak ya. Mungkin saya dari Kristen ya, boleh Bu, saya ya? bertanya lagi, Pak? Dari Kristen apa Islam? Saya Kristen Protestan. Oke. Silakan Bu, silakan. Saya boleh bertanya dalam surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 1. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan 31 di bawah perikop Hagar dan Sarah. Mungkin boleh saya bertanya tentang ayat firman ini yang di mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia di bawah perikop tentang Hagar dan Sarah. Mungkin Bapak bisa jelaskan kan? Saya mungkin tidak banyak mengerti, mungkin pemahaman saya, maaf ya Pak kalau saya salah bicara. Ya, Hagar dan Sarah tentang apa? Mau tanya apa? Saya berbicara, mau tanya sama Bapak, Hagar dan Sarah ini adalah dua perempuan yang menjadi ketentuan Allah, itu istri daripada Bapak Abraham. Jadi saya mau bertanya, kalau Sarah mungkin kita sudah tahu, tapi Hagar yang saya pertanyakan ini apakah dari keturunan daripada Nabi Muhammad atau bagaimana? Maaf Pak ya, karena saya juga awam, saya pengen banyak bertanya sama Hagar Bapak. keturunan Nabi Muhammad. Iya. Hagar itu orang Mesir. Nabi Muhammad orang Arab, nggak ada sangkut paut. Mesir, budak dari Mesir, itu yang benar. Iya. Hagar itu diambil dari budak Mesir. Abraham punya budak. Yang mana kan pada waktu itu kan Sarah kan tidak bisa mengandung. Iya. Sehingga Sarah minta kepada Abraham untuk menikahi budaknya. Itu yang dapat anaknya namanya Ismail. Iya Pak. Kan Ibu udah baca tuh kitab Kejadian, betul? Iya Pak. Susah. Nah itu aja gampang kok. Bukan perintah Tuhan untuk Abraham kawin, bukan, itu keinginan istrinya Sarai. Iya benar Pak. Yang keinginan dia untuk Abraham menikah budak karena dia kan sudah tua kan, kok ada turunan-turunan, ya mending nikah yang muda supaya dapat anak ke. Iya Pak. Nah, situ. Apalagi pertanyaannya? Mungkin cukup itu saja soal. Oh iya. Iya Pak, iya. Ya makasih Saya kira Pak. saya kira mau tanya, aduh Bu. Saya kira pertanyaan. Saya kira pertanyaan bom belum dapat paus ya. Nah itu tuh. Nah Bu Nora belum dapat topi juga Bu Nora. Gitu tuh. Topi lo. Nah orang paling jengkel kalau Pak Bom bilang topi lo. Belum ada topi dari tadi nih. Kasih topi Topi lo. Nah belum ada. Pak, Pak, saya izin turun ya Pak. Baik, makasih Bu ya. Ya, Tuhan berkati. makasih Pak, makasih. Tuhan Yesus berkati Pak dalam setiap Iya Bu, pelayanan. sehat-sehat selalu. Salam. Ya. Salam Pak. Oke, ini Benedictus, masih ada pertanyaan lagi, Bro? Tuh, gua Itu dulu lah. Mr. Pills itu mau bicara. Iya, selamat Ya, malam. tanya dulu. Benedictus masih ada mau pertanyaan lagi tadi? Mungkin saya mau bertanya sama si Nora saja. Oh, Bisa? tunggu dulu. Kalau begitu sabar dulu. Saya Mr. Pisrul dulu, oke? Ya, selamat malam, Mr. Pilsuf. Silakan Pak. Apa yang boleh sampaikan, Pak? Silakan Pak. Salam Pak Bom. Semoga Ya, sehat Pak. selalu. Ya. Semoga sehat selalu ya. Amin ya. Ya. Saya on cam karena saya menghormati Ibu Nora. Saya mau bertanya sama Ibu Nora. Ibu Nora, salam kenal, saya dari Bali, umat Hindu.
Oh, Hindu ya, silakan. Ya, saya mau bertanya Bu Nora. Izin Pak Ya. Bambang. Izin Pak Bambang. Saya kok merasa ya, umat Islam dengan masjid yang memakai lambang bulan sabit di setiap masjid, itu kok ada indikasi bahwa umat muslim itu sebenarnya ada indikasi ya, aliran dewa bulan ya, salah satu aliran yang ada dalam Mana yang memakai lambang bulan bintang? ya seperti di Ka'bah, di depan Ka'bah itu ada juga satu Ya, coba bangunan yang tunjukkan. memakai bulan bintang. Ya, coba tunjukkan. Ya, dan ritualnya pun juga di beberapa kuil hampir. Enggak, Pak. Begini, Pak. Anda ketika mengatakan masjid yang memakai lambang bulan bintang, tunjukkan. Oh, Ibu Nora cantik tahu lah, di depan Ka'bah itu kan ada bangunan. Karena sejarahnya saya melihat ada masjid yang memakai logo bulan bintang. Oh banyak, kalau itu banyak. Nah, silakan tunjukkan kalau gitu. disearching aja. Satu aja saya minta. Loh, Banyak Bu. sekarang banyak. begini, saya akan bisa mengatakan Tuhannya Hindu itu ternyata bisa berak di depan saya. Bisa? Enggak apa-apa. Bagi Anda, bagi saya sebagai seorang Islam tidak terima. Makanya tunjukkan dulu. Enggak Kita di apa-apa, sini enggak harus apa-apa. pakai data. Anda membuat suatu statement mengatakan masjid yang memakai bulan bintang itu seperti satu aliran yang dimana mereka menyembah dewa bulan. Pertanyaan saya, tunjukkan masjid mana yang memakai kubahnya itu bulan bintang. Begitu. Pak Bombom, izin saya Pak Bombom. Salam hormat. Mungkin bisa di searching, saya soalnya HP-nya satu Pak Bombom. Mohon dibantu. Anda naik ke atas sini, Aturan ingin diskusi saya nggak bisa tunjukkan, nggak boleh aturan diskusi. Oke. iya. Kalau enggak Saya apa-apa, contoh Bu Nora. sebentar Pak Filsuf. Saya mengatakan Tuhan Anda bisa berak di depan saya, Nggak Anda apa-apa. harus meminta. Enggak apa-apa. Tidak enggak bisa, apa-apa. Anda berarti tidak paham yang namanya diskusi. Enggak apa-apa. Kalau kita Kalaupun berdiskusi itu Bu harus Nora bertanggung jawab mengatakan dengan bisa data. berak, kalaupun Bu Nora mengatakan Tuhan saya bisa berak, bisa kencing, bisa apa, enggak masalah bagi saya. Enggak masalah Loh. Bu Nora. Sekarang bukan masalahnya tidak masalah atau tidak. Umat Hindu yang lain akan meminta kepada saya pertanggungjawaban dari statement saya. Enggak, saya enggak mempermasalahkan Oh, itu. Anda lucu. Anda lucu. Enggak. Sekarang Saya begini, enggak- Anda bisa membuktikan masjid yang memakai logo itu. Gimana ya, saya punya satu HP ya Bu Nora ya. Oh, berarti Anda tidak bisa bertanya sama saya. Enggak, Maaf, enggak. Pak Bombom mengenal saya seorang pendiskusi yang dimana saya ingin menghindari yang namanya penghujatan, makanya memakai data. Anda sudah mengatakan suatu penghujatan, karena Anda sudah membawa suatu Islam. Enggak. Ya kalau gitu tunjukkan, katanya banyak. Satu aja. Bu Nora pernah ke Ka'bah? Pak, sekarang jangan menanyakan kepada saya pernah ke Ka'bah, pernah ke Eropa atau pernah kemana. Anda tadi yang membuat suatu statement, ada masjid yang memakai logo bintang itu adalah satu aliran sesat. Iya, kan? Bu Nora yang cantik. Maaf Pak Bombom, saya tidak melayani orang yang tidak memakai data. Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak percaya enggak apa-apa Bu Nora. Salam hormat selalu. Yuk, saya di sini bukan modal congor. Kalau modal congor, anjing aja bisa ngomong. Maaf. Oh ya, mungkin saya anjing juga Bu Nora. Bukan, saya mengatakan kalau hanya modal congor, anjing saja bisa menggonggong. Iya, Kita nggak paham. enggak apa-apa Bu Nah, Nora. Saya salah satu anjing enggak apa-apa. Enggak apa-apa. saya tidak menyamakan. Kenapa Anda merasa? Kan saya modal congor. Lah, kalau Anda tidak mau modal congor, tunjukkan datanya sama saya. Ya, Itu berarti terletak di mana? Ya, enggak apa-apa, Wilayahnya Bu di Nora. mana? Saya enggak mau berdebat Gitu dengan loh. Saya Itu kalau hanya diskusi ya menyatakan Pak ya. bahwa Mohon ya Pak ya. masjid itu- Anda kalau hanya naik hanya modal bla bla pendeta bom saja menunjukkan terus data-data. Terima tidak terima saya itu urusan saya. Nah, Anda mengatakan bla bla bla
Terus Anda bilang, oh saya cuma satu HP. Terus apa di sini? Iya, berarti Nah, di sini mau Anda bahas apa sementara Anda tidak bisa membuktikan apa pembahasan kita gitu loh Pak. Contoh saya mengatakan, Pak Filsuf, saya kemarin melihat istri Bapak itu di hotel belonte sama laki-laki lain. Enggak, Pasti Anda minta bukti sama saya. enggak. Betul Saya tidak? mau membuktikan itu. Oh, berarti Anda berarti menerima istri Anda pernah belonte, kan begitu aja. Terserah, enggak apa-apa. Ya udah turun Anda, saya tidak Soalnya, menjawab. Bu Nora, saya santai orangnya. Kalau Saya Bu juga Nora, santai Pak. Ya, Saya di sini bukan marah-marah. Saya di sini orangnya tegas. Anda mengatakan Islam memakai lambang seperti ini, suatu aliran yang dimana dewa bulan, dewa bintang, dewa tai, saya juga tidak tahu. Tunjukkan datanya sama saya, di mana wilayahnya saya akan cek. baik, Gitu. Bu Nora, kalau Bu Nora sudah tidak percaya dengan adanya masjid memakai lambang bulan bintang, enggak apa-apa. Saya bagaimana mempercayai? Sementara saya mengatakan istri Anda pernah belonte kemarin, kau bilang tidak masalah. Kan lucu. Enggak apa-apa. Lah kan jadi apa gunanya saya mau ngapakan kamu? Karena saya percaya istri dan saya tidak percaya kamu. Loh. Begini loh Pak, kamu percaya kepada istrimu yang kamu belum tentu tahu ketika kemarin dia keluar dia belonte. Ya, Kalau saya bisa tunjukkan, sebentar. Kalau saya punya bukti istri Anda memang belonte, otomatis Anda percaya saya karena ada bukti. Tapi karena saya tidak ada bukti, apa Pak Filsuf, saya mau buat seandainya. Bagaimana saya mau percaya kamu? Kamu nggak pernah menunjukkan apa sama saya gambarnya. Mana? Saya percaya istri saya daripada saya percaya. Saya bukan soal ini sebagai contoh. Buktikan sama saya mana nama masjidnya, terletak di wilayah mana. Saya mau lihat mana nama masjidnya. Mainannya kurang. Aduh, loh Anda membuat suatu statement sama seperti kalau kayak Pak Bom Bom. Tapi Pak Bom Bom pakai data, minta jelaskan sama saya. Nora, bagaimana hadis ini, hadis ini, hadis ini? Saya jelaskan. Dia terima tidak terima itu urusan dia, Pak Bom Bom. Kau ngomong, Pak. Kau bilang ada suatu masjid ya di dekat Ka'bah sana begini. Saya minta gambarnya mana? Tapi kau bilang searching saja. Lucu kamu. Bu Nora, dia kena pelanggaran merokok tadi bahasanya. Nanti teman-teman kita Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.